Salah satu bentuk kegiatan di sektor kesehatan adalah posyandu. Posyandu merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan meningkatkan status gizi masyarakat. Peran kader dalam posyandu salah satunya yaitu keterampilan dalam pengukuran antropometri dan pengisian buku KMS. Mengapa pengukuran antropometri dan pengisian KMS pada balita itu penting? Hal ini menyangkut dengan pertumbuhan balita yang akan mempengaruhi status gizinya. Keterampilan kader yang kurang tepat dapat menyebabkan interpretasi status gizi yang salah, sehingga berakibat pada kesalahan dalam mengambil keputusan dan penanganan masalah tersebut. Pada bagian yang kedua ini, kita akan mempelajari tentang pengisian KMS. Mari kita simak video berikut ini. Apa itu KMS? Kartu Menuju Sehat atau KMS adalah kartu yang berupa kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur. Anak dikatakan memiliki pertumbuhan tubuh yang baik jika pertumbuhan berat badannya mengikuti garis pertumbuhan pada KMS. Lalu, apa sajakah fungsi KMS? Yang pertama, sebagai alat untuk pemantauan pertumbuhan anak. Pada KMS, dicantumkan grafik pertumbuhan normal anak yang dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang anak tumbuh normal atau mengalami gangguan pertumbuhan. Bila grafik berat badan anak mengikuti grafik pertumbuhan pada KMS, artinya anak tumbuh dengan baik. Sebaliknya, bila grafik berat badan tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan, anak kemungkinan beresiko mengalami gangguan pertumbuhan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai catatan pelayanan kesehatan anak. Di dalam KMS, terdapat riwayat pelayanan kesehatan dasar, terutama berat badan anak, pemberian kapsul vitamin A, pemberian ASI pada bayi 0-6 bulan, dan imunisasi. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai alat edukasi. Di dalam KMS dicantumkan pesan-pesan dasar perawatan anak seperti pemberian makan anak dan perawatan anak bila sakit. Lalu, bagaimana sih cara mengisi KMS? Yang pertama, pilihlah KMS sesuai jenis kelamin anak. KMS berwarna dasar biru digunakan untuk balita laki-laki, sedangkan KMS berwarna dasar merah muda atau pink digunakan untuk balita perempuan. Yang kedua, isilah nama anak dan nama tempat posyandu pada halaman KMS. Yang ketiga, isilah bulan lahir dan bulan penimbangan anak. Caranya yaitu tuliskan bulan lahir anak pada kolom bulan penimbangan di bawah umur 0 bulan. Kemudian, tulis semua kolom bulan berikutnya secara berurutan. Yang terakhir, tulis bulan saat penimbangan pada kolom sesuai umurnya. Yang keempat, letakkan titik berat badan sesuai umur dan buatlah garis pertumbuhan anak. Caranya yaitu, yang pertama, tulis berat badan hasil penimbangan di bawah kolom bulan penimbangan. Yang kedua, letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak atau bulan penimbangan dan garis datar atau berat badan. Yang ketiga, hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu. Yang kelima, mencatat setiap kejadian yang dialami anak. Yang keenam, menentukan status pertumbuhan anak. Status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan dua cara, yaitu dengan menilai garis pertumbuhannya atau dengan menghitung kenaikan berat badan anak dibandingkan dengan kenaikan berat badan minimum atau KBM. Mari kita pahami lebih lanjut mengenai garis pertumbuhan anak. Garis pertumbuhan anak terdapat 4 macam. Yang pertama, garis pertumbuhan anak di bawah garis merah. Bila grafik pertumbuhan anak berada di bawah garis merah, tandanya anak mengalami kurang gizi sedang hingga berat.
Yang kedua, garis pertumbuhan terletak di area warna kuning atau di atas garis merah. Jika grafik pertumbuhan anak di KMS berada di area warna kuning, hal ini menunjukkan anak mengalami kurang gizi ringan. Yang ketiga, garis pertumbuhan berada di area warna hijau muda di atas garis kuning. Bila grafik pertumbuhan anak terletak di warna hijau muda di atas garis kuning, si kecil memiliki berat badan yang cukup atau status gizi normal. Yang keempat, garis pertumbuhan di atas warna hijau tua. Grafik KMS di atas warna hijau tua menunjukkan anak memiliki berat badan yang lebih atau di atas normal. Mengapa KMS penting bagi pertumbuhan balita? Seperti yang sudah kita ketahui, KMS berfungsi untuk memantau perkembangan anak setiap bulan. Pemantauan ini bisa dilakukan oleh orang tua dengan rutin membawa si kecil datang ke posyandu untuk melakukan penimbangan atau pengukuran badan. Pengukuran yang dilakukan satu kali, pada dasarnya tidak bisa memberikan informasi perubahan yang terjadi, seperti apakah terdapat peningkatan atau penurunan. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran yang cermat dan teratur untuk membandingkan dengan pengukuran sebelumnya. Bila setelah dilakukan penimbangan diketahui adanya indikasi gangguan pertumbuhan, maka dapat dilakukan tindakan perbaikan secara lebih cepat dan tepat sebelum masalahnya lebih berat. Sekian penjelasan bagian 2 ini, semoga dapat memperjelas pengetahuan kita tentang pengisian buku KMS yang benar dan akurat. Bersama membangun gizi, menuju bangsa sehat berprestasi.